kalau kita lihat dari segi cadangan, nikel itu kita nomor 1 di dunia cadangannya sekarang ya. Tembaga ini adalah satu komoditas yang kalau saya boleh bilang ini mungkin malah super strategis gitu, karena hampir seluruh renewable energy, mobil listrik itu membutuhkan tembaga. Misalnya kayak satu mobil listrik itu butuh 50 kg tembaganya. Jadi cukup besar. Hai Besti PNBP, selamat datang kembali di episode terbaru podcast Inti PNBP. Kita gali lagi informasi tentang PNBP. Nah, setelah sebelumnya kita telah membahas jenis-jenis PNBP seperti PNBP migas dan panas bumi, kali ini kita beralih ke topik yang tidak kalah seru, yaitu PNBP mineral dan batu bara. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau adalah sosok pemimpin muda yang sangat fenomenal. Beliau ini masih termasuk generasi milenial, tetapi beliau sudah menjabat sebagai Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kemenko Marves. Beliau adalah Bapak Septian Haryoseto. Selamat datang Pak, selamat pagi. Selamat datang, Mbak Nana, Mas Sam. Memanggilnya Pak aja nggak apa-apa ya? Pak? Seto aja, panggil Seto. Karena kalau manggil Kak Seto, si Komo datang banget. Ya, tenang aja, udah ditutup pintunya. Oh, udah aman ya Pak? Iya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir, terutama di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa ya. Pak, di episode sebelum-sebelumnya kan kita udah membahas tentang PNBP migas, panas bumi, dan kali ini kita akan membahas tentang PNBP mineral dan batu bara ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan minerba itu Pak? Minerba itu kan dua ya, mineral dan batu bara ya. Jadi kalau batu bara kita tahu ya, itu kan adalah bagian dari karbon ya, yang dijadikan untuk bahan bakar. Dan saya kira batu bara ini adalah salah satu sumber daya tambang kita yang kontribusinya cukup signifikan ya. Jadi kalau kita lihat batu bara di Indonesia itu kita mungkin produksinya sekitar 770 juta tahun lalu ya. Dan memang sebagian besar ini dipakai untuk PLTU, ya ada yang diekspor, ada yang dikonsumsi dalam negeri, yang lain-lain ya. Menariknya memang batu bara ini adalah sumber energi yang salah satu yang paling kompetitif ya. Jadi kalau PLTU yang ditenagai oleh batu bara ini, saya kira harga listriknya relatifly yang paling kompetitif ya. Walaupun tentu saja kita tahu ada perdebatan terkait dengan CO2 emission gitu ya, yang lain-lain ya. Tapi nanti mungkin ya kita bisa masuk untuk bahas ke situ. Tapi kalau kita lihat dari sektor batu bara sendiri, itu adalah salah satu kontributor ekspor terbesar Indonesia ya. Di tahun lalu sekitar 35 miliar dolar, tahun sebelumnya mungkin hampir 40 something miliar dolar. Dan ya tadi kalau kita lihat kontribusinya terhadap pendapatan negara, saya kira ini salah satu yang signifikan ya dalam bentuk royalti. Nah, kalau mineral sendiri itu kan relatively kita bisa bagi dua ya. Ada mineral logam, mineral non logam ya. Nah, mineral logam ya tentu saja yang banyak kita tahu sekarang seperti nikel, tembaga, aluminium gitu ya, bauksit gitu ya. Ya ini kebanyakan dipakai untuk industri ya. Jadi untuk misalnya baterai listrik, untuk mobil, mesin-mesin, peralatan gitu ya. Itu banyak menggunakan bahan dari mineral ini. Dan sama ya, kontribusinya juga cukup signifikan ya, terutama dari sisi royalti kalau kita lihat dari aspek pendapatan negaranya. Kalau dari mineral sendiri kan tadi Pak Seto sudah menjelaskan ada nikel, bauksit dan lain-lainnya. Kalau di antara semua itu yang kira-kira paling potensial di Indonesia ini apa sih Pak? Nah, sebenarnya kita tiga-tiganya ini potensinya cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat dari segi cadangan, nikel itu kita nomor 1 di dunia cadangannya sekarang ya. Jadi mungkin hampir sekitar 42% cadangan nikel dunia yang ada sekarang itu ada di Indonesia gitu. Jadi cukup besar. Dan ini akan menjadi salah satu kalau kita bilang komoditas yang sangat strategis buat kita ke depannya. Ada lagi timah ya. Timah ini kita cadangannya nomor 2 terbesar di dunia. Ya ini juga banyak dipakai ya. Kita lihat buat elektronik gitu ya, solder segala macam. Lalu ada tembaga ya. Tembaga ini adalah satu komoditas yang kalau saya boleh bilang ini mungkin malah super strategis gitu. Karena hampir seluruh renewable energy, mobil listrik itu membutuhkan tembaga. Misalnya kayak satu mobil listrik itu butuh
50 kg tembaganya. Jadi cukup besar gitu. Jadi bisa dikalikan nanti kalau ada berapa juta mobil listrik dikalikan dengan tadi 50 kilo berapa kebutuhannya. Indonesia cadangannya kita nomor 6 atau nomor 7 kalau untuk tembaga ini. Lalu ada satu lagi yang cukup ini adalah bauksit ya. Bauksit ini diproses menjadi aluminium dan ya kalau kita lihat aluminium ini penggunaannya juga sangat signifikan. Beberapa memang dia bisa mensubstitusi untuk penggunaan tembaga gitu. Misalnya kayak iPhone apa segala macam itu body casing apa segala macamnya ya itu banyak dari aluminium gitu ya. Bauksit kita cadangnya mungkin sekitar nomor 7 kalau saya nggak ingat yang nomor 6 atau nomor 7 lah di dunia. Jadi cukup strategis dan sekarang kan semenjak kira-kira 7-8 tahun lalu kan Pak Presiden Jokowi menggaungkan program hilirisasi ya. Kita tidak lagi mengekspor bahan mentah ya, seperti bauksit, biji nikel, tapi ya kita mau diproses dulu gitu ya. Dengan diproses seperti ini, ya diharapkan nilai tambahnya bisa lebih besar di dalam negeri gitu ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara gitu ya. Dibandingkan sekedar hanya ya kalau kita sebutnya gali terus ekspor gitu ya, kan kayak ayam kan. Ayam kan makannya begitu kan. Masa kita berpuluh-puluh tahun mau jadi ayam gitu kan. Oke. Nah, untuk daerah penghasil terbesar di minerba di Indonesia ini apakah tersebar di seluruh Indonesia atau di daerah tertentu aja sih, Pak? Kalau untuk batu bara saya kira yang paling besar itu adalah di Kalimantan ya. Kalimantan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu adalah ya penghasil terbesarnya. Lalu kalau di Sumatera ada di Sumatera Selatan, itu salah satu yang terbesar ya. Mungkin ada lah sedikit di Riau, di Jambi gitu ya. Tapi kalau batu bara kira-kira di 2 pulau ini. Di Jawa kita nggak ketemu, di Sulawesi nggak ada, di Papua ada indikasinya ya. Tapi setahu saya untuk pertambangan aktif sekarang belum ada di Papua. Itu untuk batu bara. Untuk nikel memang agak unik ya. Nikel ini terkonsentrasi di 2 pulau utama, yaitu di Sulawesi dan di Halmahera. Sulawesinya pun unik. Sulawesi itu hanya ada di pantai timurnya. Ada di pantai baratnya tuh malah nggak ada gitu ya. Lalu lalu kemudian di Pulau Halmahera. Halmahera itu mungkin hampir tersebar. Ada sedikit di daerah Papua Barat juga ya. Ini cuma di situ aja. Jadi tadi kalau kita bilang 42% cadangan dunia ya ada di sini. Ada di daerah ini. Nah, kalau tembaga saya kira ini juga very unique ya. Ini depositnya juga sangat ya, dia nggak bisa tersebar kayak kita lihat kayak nikel, kayak batu bara gitu. Tembaga sekarang ada 2 tambang terbesar ya. Salah satunya adalah yang paling ini nomor 2 terbesar di dunia ya pertambangannya ya. Itu adalah Freeport yang ada di Grasberg itu. Itu adalah tambang tembaga kalau saya tidak salah ini nomor 2 terbesar di dunia. Sekarang Freeport ini 51% udah dimiliki sama Indonesia, Main ID ya. Terus yang kedua ada di Sumbawa, itu Aman Mineral, itu juga tembaga. Kita ada beberapa potensi cadangan kayak di Banyuwangi, ada terus di Sumbawa bagian barat, ini juga sedang lakukan eksplorasi. Jadi ini lebih scattered gitu ya. Jadi memang agak unik kalau tembaga ini. Kalau bauksit, saya kira deposit terbesarnya sekarang di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu deposit terbesar, ada sedikit di daerah Kepulauan Riau ya. Tapi kira-kira penyebarannya begitu. Yes, tadi sudah dijelaskan ya Pak. Nah, untuk mungkin masuk ke arah pengelolaannya ya Pak ya. Ini kan pasti ada perusahaan yang akan mengelola dan mengeksplorasi. Itu kira-kira yang dapat melakukan usaha itu kira-kira perusahaan yang seperti apa Pak? Ya memang ada kriterianya ya. Pertama kan ada proses bagaimana konsesi pertambangan ini diberikan ya. Itu banyak diatur di undang-undang minerba kita, ada peraturan-peraturan turunannya. Tapi memang secara garis besar ya mereka harus punya pengalaman, harus punya skill. Karena memang ini kan ya perlu pengetahuan khusus lah. Jadi contohnya kan ya kita juga mau, kalau pertambangan itu berarti kan menggali tanah gitu ya. Tapi bagaimana menggali tanah yang baik ya supaya tadi lingkungannya juga nggak rusak gitu. Itu kan butuh skill, butuh pengalaman gitu ya. Di samping juga regulasi yang mengatur gitu. Jadi memang itu kita lihat adalah kriteria utamanya tuh.
Selain juga mungkin ya mereka harus punya kemampuan finansial. Saya kira mungkin yang paling mahal atau yang membutuhkan biaya paling besar itu adalah pertambangan tembaga. Karena kalau kita lihat tembaga itu ya kalau di Freeport itu underground ya, dan undergroundnya bisa jauh gitu di dalam tanah. Kalau nikel itu relatively ada di permukaan topsoil ya, dia bisa kedalaman sampai dengan 25 meter. Bauksit juga kira-kira seperti itu. Timah juga kira-kira seperti itu. Batu bara mungkin agak unik, batu bara bisa underground, bisa open pit ya. Kalau open pit itu ya pertambangan terbuka. Tapi relatively ya kalau saya boleh bilang batu bara itu mungkin setelah tembaga ini yang membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Tapi kalau nikel, bauksit, timah tadi relatively mungkin capital yang dibutuhkan untuk melakukan pertambangan itu lebih kecil dibandingin tadi yang batu bara ataupun bahkan yang tembaga. Oh, berarti kalau untuk mendapatkan perizinannya itu yang dilihat ya? Skill, finansial, dan kemampuannya. Itu berarti badan usahanya itu menyampaikan mengurus perizinannya itu di Kementerian SDM. Biasanya untuk mendapatkan konsesi ada prosesnya ya, ada proses lelang lah. Jadi ada kompetitif proses lah. Memang ada beberapa pengecualian ya, misalnya kalau ini tambang-tambang yang sudah lama gitu ya, legacy izinnya udah dari mungkin tahun 80-an segala macam. Nah itu memang ada kekhususan. Jadi itu harus nanti ditawarkan terlebih dahulu ke BUMN dan BUMD, atau ditawarkan terlebih kepada negara lah, pemerintah pusat gitu ya. Jadi memang ada kekhususan. Tapi kalau untuk yang di luar itu tadi ya memang ada proses lelang gitu ya. Kenapa proses lelang dilakukan ya supaya kita juga bisa, negara bisa mendapatkan penawaran yang terbaik oleh badan usaha yang memang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengerjakannya. Pak, kalau untuk perusahaan baru gimana tuh Pak? Soalnya kan tadi yang dilihat salah satunya adalah pengalaman di dunia pertambangan gitu ya. Nah untuk perusahaan baru apakah bisa tuh Pak masuk ke? Bisa, saya kira bisa berpartner dengan yang sudah ada pengalaman, salah satunya itu ya. Nah kalau benar-benar baru, nggak ada pengalaman, disuruh ngerjain tambang kan juga riskan kan buat kita kan. Jadi ya itu adalah salah satu cara. Nah, Pak, tadi kan kita sudah bahas terkait perizinan pertambangannya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu sudah melakukan aktivitas pertambangan nih, mereka tuh apa sih yang diberikan ke negara gitu? Jadi istilah lainnya negara tuh dapat apa dari mereka gitu? Iya. Ada beberapa komponen pendapatan pemerintah yang bisa diperoleh. Kalau saya ngambil misalnya contoh yang tadi yang kontribusinya paling besar ya, batu bara gitu ya. Jadi yang paling besar saya kira kontribusinya dari segi royalti ya. Royalti itu kan dipungut ya atas setiap produksi batu bara atau dalam hal ini minerba ya, yang sudah ditambang. Jadi kalau masih di dalam tanah ya nggak bisa dikenain royalti. Tapi ketika dia udah ditambang dan mau dijual, sebelum dijual dia harus memberikan royalti ini sebagai hak kepada negara, gitu ya. Itu biasanya kita hitung berdasarkan revenue atau pendapatannya. Di revenue pendapatan ya harga dikalikan dengan volume ya, itu kan pendapatan. Nah nanti dikalikan dengan tarif royaltinya gitu. Saya kira itu komponen yang paling besar. Berikutnya ya ada komponen iuran tetap gitu ya. Terus kemudian ada pajak atas fuelnya ya, karena ini kan batu bara itu banyak memberikan banyak yang menggunakan alat-alat pertambangan gitu, itu membutuhkan fuel. Nah itu ada pajaknya kan, PBBKB kalau kita bisa sebut. Lalu kemudian ada PBB-nya. Nah PBB-nya kan dihitung terhadap tanah dan juga isi buminya ya. Nah itu juga cukup besar. Berikutnya yang juga signifikan adalah ya pendapatan dari PPh-nya ya, pajak penghasilan gitu. Berarti kalau agak beda sedikit ya dengan migas dan panas bumi gitu ya, Pak. Soalnya kalau migas panas bumi kan pakai sistemnya bagi hasil. Kalau di sini pakainya tarif ya Pak ya, ada royalti dan iuran tetap tadi ya Pak ya. Iya. Nah kenapa sih Pak perusahaan tuh harus bayar PNBP lagi? Soalnya kan mereka juga sebenarnya udah bayar pajak dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya gini, kalau saya lihat kan kalau dalam konteks minerba ya ada dua ya. Kalau pajak kita kan ngambil dari profit ya. Tapi kalau royalti ini saya kira desainnya kita ambil dari pendapatan, karena kan ya sebenarnya itu ada hak atas bagian pemerintah gitu. Sama kan kayak migas gitu ya. Ada bagi hasil, ada pajaknya juga gitu kan. Memang saya kira ini rezim di dunia untuk pertambangan seperti ini gitu ya. Ya ada bagian pemerintah atas revenue-nya,
itu ada komponen perpajakan yang harus diambil. Dan saya kira ini cukup fair lah gitu ya. Karena kita akan melihat kan juga keseimbangannya ya. Jadi barang-barang seperti ini, terutama batu bara itu kan non-renewable resources. Non-renewable. Jadi ketika dia udah sekali ditambang, keluar ya udah gitu ya. Padahal kan itu ya kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita kan pasal 33 ya ini kan untuk kekayaan negara yang manfaatnya untuk bangsa kita ya. Kemakmuran. Jadi ya wajar kita kemudian mengenakan ada PNBP, ada pajak gitu ya. Karena ini non-renewable sekali diambil ya tentunya government shares-nya juga harus diperhitungkan yang optimal gitu. Dan ini saya kira bukan sesuatu hal yang unik di Indonesia aja, tapi di banyak negara juga seperti ini, walaupun nanti ada berbagai macam variasinya ya. Terus saya kira ya tadi yang paling penting juga keseimbangannya gitu ya. Itu kita juga perlu jaga. Jadi kalau misalnya pemerintah ngambilnya terlalu besar ya perusahaannya nanti dia lihat untungnya juga nggak layak ya dia juga ngapain ngambil melakukan pertambangan gitu ya. Akhirnya stop juga. Kalau stop ya pemerintah pendapatannya juga berhenti gitu. Jadi saya kira equilibriumnya itu yang salah satu yang memang perlu dijaga ya. Saya kira itu ini yang fundamentalnya karena ini adalah non-renewable resources. Ya tentunya kita pengen ini kontribusi terhadap negaranya dioptimalkan. Ngomongin tentang equilibrium tadi Pak, keseimbangan istilahnya. Tadi kan kita sudah bicara mengenai yang badan usaha tambangan, pengelola tambang dapat berikan kepada negara. Nah, sementara itu dari negara ada nggak sih insentif yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan minerba ini? Kalau pertambangannya sih saya kira sih nggak perlu insentif ya. Karena kan itu sudah ya. Iya kan kalau saya lihat insentif itu kan yang kita dorong untuk trigger investasi itu masuk gitu ya. Jadi kalau pertambangan sih ya ini bukan ya kalau kita bilang kan katanya bukan industri pionir gitu ya. Ini cukup jamak, pengetahuan orang juga udah cukup bagus, cukup mature dan saya kira secara negara kita resikonya juga yang beda lah mungkin kayak negara-negara di Afrika gitu ya. Yang mungkin infrastrukturnya belum bagus segala macam, tapi kan kita relatively udah oke gitu. Jadi kalau ini saya kira nggak perlu insentif lagi gitu ya. Saya kira yang mereka butuhkan kan yang paling penting dari sisi pemerintah kan kepastian hukum gitu ya, kejelasan regulasi framework regulasinya jelas. Saya kira buat mereka sih udah cukup ini ya cukup bagus sih itu. Nah, masih terkait equilibrium nih Pak, di episode saya lupa pertama atau kedua gitu kan Bu Rahayu Puspasari kan sudah pernah menjelaskan kalau PNBP itu ada fungsinya terkait budgetary dan regulatory gitu. Nah, terkait minerba sendiri nih Pak, apa sih peran PNBP dalam fungsi regulatory sendiri gitu Pak? Saya kalau ngelihat perannya PNBP ya di dalam ini, kita kan ngelihat sebenarnya ini tadi ya di daerahnya itu kan ada daerah-daerah tertentu ya. Jadi karena kita ini kan negara kesatuan, negaranya yang luas. Jadi kalau saya lihat kan dari PNBP ini ada sebagian kan yang kemudian kita kembalikan kepada daerah ya. Jadi saya kira ini satu komponen fungsi pemerataan yang cukup penting gitu. Jadi semuanya nggak diambil sama pemerintah pusat gitu. Jadi pemerintah daerah pun juga bisa menikmati hasil dari kekayaan alam yang ada di daerahnya. Walaupun ya ada berbagai macam pajak daerah juga. Jadi kalau kita ngomongkan itu tadi rata-rata pajak pusat ya. Ada berbagai macam pajak daerah juga yang juga dikenakan ya pada sektor pertambangan ini. Tapi saya kira royalti ini adalah satu instrumen yang cukup signifikan ya untuk kita bisa gunakan ya sebagai tadi instrumen untuk pemerataan gitu ya. Saya tertarik lihat kaosnya juga Pak. Good isn't enough for you. Give my best effort. Iya. Mungkin sambungin ke pembahasan kita ya Pak terkait best effort itu. Effort apa yang sudah dilakukan untuk istilahnya perbaikan tata kelola terkait pengelolaan mineral dan batu bara ini Pak? Oh ya. Kan sebelumnya bulan Juli kemarin sudah ini ya di launching Simbara. Iya. Memang ini satu hal yang saya kira penting ya buat kita ya. Jadi tadi ya kita kan semuanya equilibrium ya. Kita juga
pengen pemerintah tuh jangan dicurangin gitu, ya kan? Iya dong. Ini kita udah kasih izin gitu ya, kasih kesempatan berusaha yang bagus. Iya. Ya kita harapkan hal yang sama, dalam arti adalah kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang dijalankan oleh pemerintah gitu. Jadi saya kira ini kita mulai bareng-bareng gitu ya sama teman-teman di KPK, di Kementerian SDM, Kemenq, ya terutama di Direktorat PNBP ya dengan LNSW, terus kemudian Kementerian Perhubungan, Perdagangan, kita membuat sistem yang namanya Simbara ya, sistem informasi mineral dan batubara ya. Jadi intinya tuh adalah gini, kita tuh pengen tahu sebenarnya berapa sih produksi batubara, misalnya ya, berapa sih produksi minerba kita, terus produksinya di mana, perusahaannya namanya apa, terus perusahaan ini izinnya seperti apa. Gitu ya. Terus berapa sih cadangan yang dia miliki, berapa kuota produksi yang dia miliki gitu ya. Pembelinya siapa, diangkutnya ini pakai apa, kapan diangkutnya gitu kan. Terus kemudian yang paling penting apakah dia sudah comply dengan regulasi yang ada di kita apa belum. Terutama adalah tadi dari segi pendapatan negara gitu ya. Dan memang waktu itu yang salah satu kita targetkan adalah dari segi royaltinya. Jadi ini saya kira elemen yang sangat penting, dan nanti ini saya akan cerita dari aspek, ini kan kalau kita ngeliatnya dari sisi regulasi pemerintah ya, tapi ternyata dari aspek dunia usaha dalam hal itu adalah para pembeli dari komoditas mineralnya kita, itu ternyata juga sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk menerapkan Simbara ini. Jadi beberapa waktu lalu saya diundang di UN ya, di PBB sebagai panel member untuk mineral kritis. Mereka sangat apresiasi dan banyak sekali yang mau belajar ke kita. Kok Indonesia bisa nih bikin sistem seperti ini gitu. Karena ini kan ibaratnya apa ya? Ini traceability gitu kan ya. Jadi kita itu, oke, ujungnya kita tahu nih batubara di sini. Oke, kita kan ngecek, oh nih di hulunya siapa, apa segala macam, izinnya segala macam. Dasarnya waktu itu salah satunya itu. Terus yang kedua kan ya kita tahu dan kita tidak bisa menutup mata ada praktek-praktek pertambangan ilegal gitu kan. Ilegalnya itu kan modusnya berbagai macam. Dan memang ya kita juga tidak bisa menutup mata, memang ada indikasi ada oknum-oknum yang memang membackingi kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Nah, waktu itu memang ya kita bilang, wah, kalau kita terus berantem secara manual gitu ya, ini kan capek juga gitu kan. Ya dengan ya kan orang itu ya ilegalnya kan di lapangan, di daerah atau segala macam gitu kan, sulit kan gitu ya. Kalau kita berantem manusia itu capek gitu kan. Ya ibaratnya kalau kita sebut shadow boxing gitu kan. Kita ya kan nyelon bayangan itu gimana gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita bikinlah sistem Simbara ini. Waktu itu awal 2022, kalau nggak salah saya ingat, untuk batubara. Ini pertama kita luncurkan, banyak sekali kekurangannya waktu itu, tapi kita tahu, udah kita mulai dulu aja, sambil jalan kita perbaikin gitu. Tapi intinya adalah kemudian dari segi pendapatan negara, ya kita akan bilang bahwa ini batubaranya nggak boleh dikirimkan kepada pembeli sebelum royaltinya dibayar. Sebelum royalti dibayar, nggak ada cerita ini kapalnya, kapalnya boleh ini gitu. Jadi di situ dulu kan. Jadi kalau kita ngomong dari segi pertambangan ilegal, di situ ya udah paling nggak gini. Oke, kalau batu baranya itu misalnya dari tambang yang nggak sah, paling nggak satu dia bayar royalti dulu. Ya kan, itu ke record dulu nih, ke record royalti. Oke, itu terus kemudian ya kita ketemu berbagai macam modus ya penyelewengan ya, antara lain ya. Karena kalau kita bayar royalti untuk setiap pengiriman itu kan ada yang namanya NTPN ya, nomor transaksi penerimaan negara. Jadi itu unik. Jadi misalnya setiap tongkang gitu ya, atau setiap vessel pengiriman batubara itu akan di-assign satu NTPN. Jadi nomor ini adalah nomor unik yang akan ngikut terus nanti. Jadi misalnya saya mau ngirim 50.000 ton batubara gitu ya, misalnya harganya $100 ya kan, berarti kan ini $5 juta ya. Ya kan, 5 juta dolar, misalnya royaltinya kena, let's say gitu ya, 10% gitu kan, berarti kan 500.000. Ya kan, jadi NTPN ini akan di-generate, oh ini udah bayar nih, untuk 50.000 ini gitu ya. Nah dulu itu sistemnya masih scattered, jadi sistemnya di Kementerian
SDM, dengan Kementerian Keuangan, dengan Simfoni kita gitu ya, dengan Kementerian Perdagangan itu masih nggak nyambung Bisa-bisa. gitu. Oh. Jadi NTPN ini sering dimanipulasi. Istilahnya gini misalnya tadi, saya bayar untuk 5 juta ton batu bara. Ternyata NTPN ini bisa saya pakai sampai tadi mungkin bisa sampai 150.000, 200.000. Jadi cukup bayar. Ya sebenarnya tadi bayar 500.000 untuk 50.000 ton batu bara. Nah ini bayar 500.000 dipakainya lebih gitu. Jadi nggak ada sistem kontrol gitu ya. Nah itu kita perbaikin gitu ya. Terus juga kan kita dengan pembelinya kita tahu, kan ini di dalam negeri kan kita bedakan ya royalti untuk ekspor dan royalti untuk domestik gitu. Jadi yang berikutnya kita improve kan royalti itu kan ada yang dibedakan ya untuk beberapa, misalnya untuk IUPK itu kan royalti untuk penjualan domestik misalnya ke PLN dengan royalti untuk ekspor itu kan beda ya. Ada domestik lebih rendah gitu ya. Nah memang ada misalnya kita ketemukan indikasi ya sebenarnya dia ekspor tapi bayar royaltinya domestik gitu ya. Dulu bisa kayak gitu ya Pak ya? Ya, karena tadi sistemnya tidak terintegrasi gitu kan. Nah, jadi setelah sistemnya ini terintegrasi, ya paling nggak waktu itu kita jagain, ya udah ini pendapatan negaranya, kebocorannya kita minimalkan gitu ya. Dan saya kira waktu itu peningkatannya cukup Tapi ya Pak, baik iya ya. betul Din, Pak. ya. Dari sejak Simbara itu diluncurkan itu kenaikannya bisa 2 kali lipat dari sebelumnya Pak. Iya, iya. Penerimaan negara dari terasa manfaatnya. itu terasa banget Pak. Kalau saya lihat ya data 2023 dibandingin data dengan 2019 ya PNBP dari sektor minerba ini naiknya 4 kali lipat. Ya. Oh, ya. Memang ada dua faktor juga. Tadi ada volumenya yang meningkat, terus harganya juga kemudian juga ada yang naik. Dan tadi yang ketiga juga kontribusi dari segi kepatuhan akibat Simbara ini. Saya kira itu juga satu hal yang cukup signifikan dan sekarang kalau nggak salah kontribusinya sudah lebih tinggi dibandingin migas ya ininya ya. Iya, sudah. Nah jadi lewatin migas. tadi kita tutup dulu nih kebocoran dari sisi pendapatan negara dengan Simbara ini. Nah terus kemudian baru kita kemudian waktu itu bergerak ke arah hulu. Jadi gimana kita kemudian mengadres isu-isu pertambangan ilegal. Jadi ya akhirnya sistem di dalam Kementerian SDM kita integrasikan gitu ya dari berbagai macam sistem yang mereka ada database untuk perizinan, ada database untuk kuota produksi, ada database untuk cadangan gitu ya, ada database untuk modul penjualannya gitu. Itu kita satukan semua. Jadi ibaratnya ya tadi celahnya itu kita tutup gitu ya. Jadi kan misalnya gini, perusahaan A gitu ya, dia punya cadangan 10 juta ton. Jadi tahun ini dia berproduksi misalnya 1 juta. Nanti itu akan otomatis akan mengurangi cadangannya gitu ya. Dari 10 jadi 9 gitu ya. Nah, jadi kalau 10 tahun ya udah habis. Nanti tahun ke-10 dia mau mengajukan izin atau untuk kuota produksi lagi, ya nggak bisa lagi. Kenapa? Cadangannya udah habis. Gitu ya, cadangan udah habis. Jadi ibaratnya kalau orang mau bermain illegal mining gitu ya. Misalnya dia pakai izinnya dia yang sah gitu, tapi dia nambangnya dari tempat yang ilegal gitu ya. Ya ini nggak bisa lagi, karena kan tadi kita harus merecord data cadangannya. Tidak terdata di situ. Iya, nah itu satu. Terus yang berikutnya adalah tadi modul persediaannya ya. Misalkan tadi dia produksi 1 juta, ternyata dia jualnya misalnya 900.000. Oke, berarti kan kita record cadangan ada 100.000 gitu ya. Nah tahun depan misalnya dia mau jual 1,1, ya boleh karena 1 juta dari produksi dan 100.000 dari inventory gitu ya. Tapi kalau dia mau jual 1,2 nggak bisa. Kenapa? Dari mana gitu kan? Ya, jadi itu memang didesain sama ya tadi tuh saya kira kerja lintas kementerian ya, dan ini menurut saya jadi satu benchmark pengelolaan PNBP yang sangat bagus ya. Dan kemarin kemudian kita juga menambahkan 2 komoditas, nikel dan timah ya. 22 Juli kemarin di launch oleh Bu Menteri, Pak Luhut segala macam. Dan saya kira nanti kita sama nih. Ini kita 2 bulan ini akan collecting data dulu, ke record gitu ya. Nanti baru situ kita akan lihat ya keanehan-keanehannya apa aja gitu ya. Nanti kita perbaikannya seperti apa gitu. Saya kira ini satu sistem yang menurut saya sangat
sangat ya kalau saya boleh Game bilang changer. ya revolusioner Iya, lah ya revolusioner. dalam hal tata kelola pertambangan dan juga PNBP-nya kita. Tadi ya, dan ini tadi kan sistemnya kita bikin karena ini mengkoneksikan seluruh database gitu ya di berbagai lintas kementerian. Ini nggak bisa manual override gitu ya. Tadi misalnya kalau misalnya ada oknum-oknum yang mau mengintervensi di sistem ini, nggak bisa dengan mudah gitu. Karena tadi sistemnya kan terkoneksi kan. Jadi kalau dia mau itu iya harus dari ujung dan itu juga nggak mudah tuh. Pernah ada beberapa case ya, inventory-nya negatif gitu. Kalau inventory negatif, otomatis sistem ini akan ngeblok. Jadi dia nggak bisa jualan lagi. Jadi tadi ya kan kayak kita mencegah tadi barang-barang ilegal masuk ya. Kalau dia inventory-nya negatif, itu kan dia kelebihan jualan. Iya kan? Dan ini berarti barangnya dari mana gitu kan. Nah, itu diblok sistemnya. Ya, terserah perusahaan batubaranya, ya dia harus menunjukkan bukti kenapa ini negatif. Dan menunjukkan bahwa ini bukan karena aktivitas pertambangan ilegal. Wah, itu prosesnya juga lama, karena harus diverifikasi dulu apa segala macam. Jadi, ya ini yang tadi saya bilang ya dibandingin kita shadow boxing, udah kita bikin sistemnya otomatis gitu. Kalau orang mau intervensi, ya nggak bisa. Pak. Ya emang ini sistemnya udah berjalan begini gitu. Dan saya kira satu hal juga ada yang namanya auto blocking ya. Jadi kalau misalnya ada tunggakan gitu ya, ada tunggakan, ya sorry, nggak bisa dulu nih, harus lunasin dulu gitu. Jadi kita juga nggak perlu, misalnya ya capek-capek harus nagih gitu ya. Perusahaannya misalnya tetap berproduksi, duit ada gitu, tapi dia nggak mau bayar gitu kan? Ya kan? Selesaikan dulu. Iya, kalau ini dia harus selesaiin dulu dong. Fair dong. Maksudnya ya tadi kita bilang ya ini equilibriumnya. Kita kasih kesempatan berusaha, kemudahan berusaha segala macam. Ya tapi jangan kemudian pemerintah dicurangin gitu. Ya itu saya kira penting ya. Jadi menurut saya Simbara ini satu hal yang revolusioner untuk perubahan tata kelola. Saya kemarin juga di Indonesia Afrika Forum gitu ketemu dengan beberapa negara-negara Afrika, mereka juga pengen belajar karena ini satu traceability system yang sangat dia dari sisi tata kelolanya tuh baik gitu ya. Mereka juga pengen punya seperti itu. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal ya dari segi dunia usahanya ya. Kan sekarang kita tahu nikel ini dipakai untuk baterai listrik ya, untuk kendaraan listrik. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu ya seperti Tesla, Ford gitu ya, Stellantis yang punya jualan mobil listrik ini, mereka juga pengen tahu bahwa nikelnya mereka ini memang diperoleh dari pertambangan yang ilegal, pertambangan yang menerapkan praktek-praktek pengelolaan lingkungan yang etik. Yang baik gitu. Nah, jadi ini juga satu hal yang saya kira krusial ya dengan adanya traceability sistemnya itu Simbara ini. Ya tadi pembeli nikel Indonesia dia bisa lihat, ini tambangnya dari mana gitu. Kalau nanti ternyata misalnya Tesla yang beli, saya nggak suka tambang ini, Anda jangan beli dari sini. Ya bisa. Dan itu akhirnya kan akan buat para penambang mau nggak mau dia juga harus comply dong. Nah, dengan jadi ya itu tadi ternyata manfaatnya gede gitu, bukan hanya dari pendapatan negara, tapi tadi dari segi profil nanti produk-produk pertambangannya kita, ya kita juga bisa naikkan kelasnya. Menurut saya ini satu hal yang sangat penting. Jadi ini yang kita sebutkan sebenarnya ini ya e-government gitu ya. Kita ini bagian dari digitalisasi sistem pemerintahan. Dan bagian biasanya untuk hal-hal yang revolusioner seperti ini kan pasti ada resistensi lah ya. Dari pelaku usaha yang mungkin sudah nyaman dengan sistem yang lama gitu kan. Si tantangannya mungkin salah satu di situ mungkin. Ya, kalau kita lihat kalau dari segi kementerian lembaga, saya boleh bilang semuanya hampir support ini. Karena dia ini memudahkan kerja kita gitu ya. Jadi iya mungkin kalau dulunya masih ada yang diintervensi, kalau sekarang kan aduh Pak nggak bisa Pak, ini sistemnya udah begini gitu. Ya kan ada ngelesnya gitu kan. Ya sekarang itu kan satu hal yang sangat positif dan kan ini semua sistem ya. Jadi fungsinya mengalir secara otomatis gitu ya. Jadi selama kita sudah masukkan proses bisnis, tata kelolanya ke dalam sistem ini, ya udah itu mengalir ininya kan. Jadi kita juga ya maksudnya nggak perlu ada misalnya nih ngeklik manual gitu ya, untuk approve, nggak perlu gitu kan. Ini semuanya flow-nya udah mengalir gitu. Jadi
saya kira kalau dari segi ya pengalaman kami dari segi di dalam pemerintahan lintas KL semuanya mendukung project ini ya. Ya kalau ada resistensi ya saya kira yang dari ya pemain-pemain ilegal gitu ya pasti adalah. Tapi kalau dari dunia usaha, dari orang-orang pelaku-pelaku pertambangan yang memang bisnis benar buat mereka ini bagus. Kenapa? Malah membantu ya. Iya, mereka jelas. Oke, proses bisa begini. Pokoknya kalau gue bayar royalti, cadangan, kuota produksi yang lainnya sesuai, ya saya nggak perlu khawatir bisnis saya berhenti gitu ya. Jadi buat mereka juga senang karena ya ini kepastian segala macamnya, senang buat mereka gitu. Jadi nggak perlu lagi ngadep-ngadep ini ke kementerian, ke pejabat, gitu. Nggak perlu. Ya kan selama dia punya, Anda ngikutin ini bisa jalan. Kecuali shady-shady itu ya. Iya. Ya saya kira ini satu benefitnya ya. Jadi ya kenapa saya kira batubara juga bisa sangat sukses ya. Ya karena itu ya semuanya at the end kan kita tempatkan sesuatu itu pada tempatnya gitu ya. Kita permudah sistemnya, pengawasannya kita lakukan dengan baik, by system juga. Jadi ya udah. Gitu. Jadi ya nggak perlu lagi face to face segala macam gitu. Lebih simpel. Pak, sebelum lanjut kita ngopi dulu ya Pak ya. Silakan. Udah cukup banyak yang dibahas soalnya. Bapak punya TikTok nggak Pak? Enggak. Install dong Pak, soalnya kita ada TikTok nih Pak, TikTok PNBP Melesat. Ya. Oh oke. Ya, Saya install. Selain punya podcast Inti PNBP, kita juga punya TikTok PNBP Melesat. Jangan lupa di ini. Adanya Instagram. Oh, Instagram. Bikin dong Instagramnya juga. Siap. Iya, oke, siap. Selanjutnya Ada sih sebenarnya, tapi ini yang paling baru. Oke, TikTok. Lagi banyak kontennya di sini. Oke. Sangat edukatif. Oke. Ada juga yang seru-seruan dong. Iya. Oke, Pak. Tadi kalau misalnya kita balik lagi ke illegal mining tadi ya Pak ya. Sebenarnya yang kalau dari instansi pemerintah sendiri yang berwenang untuk mengawasi itu siapa sih Pak? Ya sebenarnya kan ini ya sebenarnya kewajiban bersama ya. Tapi kalau kementerian otoritatifnya tentu saja ada Kementerian SDM gitu ya. Mereka kan punya inspektur tambang gitu ya. Tapi kan karena kita tahu daerah Indonesia ini kan luas ya. Banyak pertambangan ini juga terpencil gitu ya. Jadi kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan penegak hukum di daerah itu juga satu komponen yang krusial ya. Jadi makanya tadi saya bilang walaupun ini ada tanggung jawabnya adalah tanggung jawab Kementerian SDM, tapi ya sebenarnya ini tugas kita bersama gitu. Ya kalau kita lihat ya misalnya kayak Freeport gitu kan, ya di mana gitu kan, di tengah hutan, jauh aksesnya apa segala macam gitu kan. Jadi ya tadi saya kira ini sih tetap tanggung jawab bersama ya. Ini. Tadi kan Bapak juga sempat jelaskan ya kalau Indonesia ini untuk nikel cadangannya nomor 1 di dunia saat ini. Iya, udah gitu sekarang lagi ini ngetren banget kayaknya bakalan jadi mobil listrik. Karena itu kan bahan dasarnya dari nikel ya Pak. Iya. Terus saya kalau nggak salah pernah nonton di YouTube salah satu video Bapak yang membahas mengenai hilirisasi nikel. Nah kalau dari negara sendiri, kebijakan negara untuk pelaksanaan hilirisasi pengelolaan nikel ini kira-kira seperti apa Pak? Ya jadi saya kira yang paling fundamental adalah waktu itu kita menerapkan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel ya. Nah, jadi biji total dilarang sama sekali ya, dilarang ekspor. Jadi bisa dibayangkan ya kalau dulu kita ekspor biji nikel itu di dalam 1 ton biji nikel itu mungkin hanya ada 1,8% nikelnya ya. Jadi dalam 1 ton biji nikel ya cuma 17-18 kilo. Dia bisa dibayangin 98%-nya itu adalah dirt and water gitu. Jadi kalau kita mau ngomong gitu ekspor tanah air, ya ekspor biji nikel ini. Karena isinya itu. Iya, lebih banyak. Jadi ya masa sih kita mau terus-terusan begitu gitu ya. Ya kan jadi akhirnya kan Pak Presiden menerapkan kebijakan pelarangan ekspor nikel. Ya nikelnya ini kalau mau diekspor harus diproses dulu gitu ya. Diproses ya tadi ya kalau sekarang mungkin ada 2 penggunaan yang paling besar. Yang pertama adalah untuk stainless steel, baja. Ya jadi dari biji nikel kita rubah menjadi nickel pig iron, jadi ferronikel gitu ya. Atau tadi
untuk yang bahan baku baterai gitu ya. Dan yang uniknya sebenarnya ya, yang untuk bahan baku baterai ini sebenarnya dibuat dari biji nikel yang kadar rendah. Jadi kalau kita bilang kalau di Indonesia ya kadar tinggi itu 1,7, 1,8% gitu ya. Ya. Nah yang kadar rendah ini sebenarnya 1,1. Justru yang ya kalau boleh dibilang dulu itu dibuang-buang. Benar, ini literally. Jadi sebelum 2021 yang kadar 1,1, 1,2 ini dibuang-buang. Karena nggak bisa diolah. Gitu. Tapi waktu itu ada teknologi yang bisa mengolah ini, sekarang bisa menjadi bahan baku baterai yang sangat berharga. Dan menariknya ternyata tadi ya, di dalam nikel kita itu, biji nikel tadi, ternyata ada kobalt. Jadi itu juga salah satu bahan baku baterai kan, kalau nickel base baterai itu katodanya ya, sumbu positifnya itu kan terdiri dari nikel, kobalt, dan mangaan ya, manganis ya. Nah, ternyata di dalam 1 ton biji nikelnya itu ya ada kira-kira 0,1%, 0,15% kobalt, dan itu udah cukup. Cukup untuk Iya, jadi itu bisa kita ekstrak. Nah, jadi tadi bukan hanya menghasilkan nikel, kobalt, tapi juga ada kobalt dan ada manganisnya juga. Jadi bisa dibayangkan ya kalau dulu perusahaan-perusahaan baterai itu, oh dia beli nikelnya dari sini, beli kobaltnya dari sini, beli mangannya dari sini. Sekarang dalam satu produk ya yang kita sebutkan mixed hydrate precipitate itu ada nikel, ada kobalt, ada manganis gitu. Jadi ya kalau kita bilang ya kekayaan negaranya kita tuh sangat besar gitu ya. Kalau kita punya teknologi yang tepat, ini bisa dioptimalkan dengan baik gitu. Nah, menariknya sekarang Indonesia gara-gara kita melakukan hilirisasi nikel, kita produsen kobalt nomor 2 terbesar di dunia. Ya, jadi ya tadi manfaat hilirisasinya itu besar, dan ini kan untuk sektor industri ya. Tadi kalau tadi kita hanya berhenti di tambang, ya industrinya nggak tumbuh gitu ya. Tapi dengan tadi kita wajibkan nikelnya ini harus diolah, ya akhirnya banyak investasi yang masuk ke sini gitu ya di sektor ini. Dan sekarang kita udah mungkin berjalan hampir 5 tahun ya melakukan hilirisasi intensif di sektor baterai ini ya. Jadi sekarang ternyata kita juga berhasil menarik investasi untuk bahan baku baterai yang tidak berkaitan sama nikel gitu ya. Tadi misalnya kan kalau baterai itu ya ada nikel, ada kobalt, ada mangan, ada litium kita butuh ya. Terus ada grafit segala macam. Jadi semua sekarang masuk ke Indonesia gitu. Jadi ya kita bisa ngelihat nanti akan ada satu ekosistem industri untuk mobil listrik dan baterai listrik ini gitu. Yang awalnya dari nikel gitu. Dari nikel tapi ya kemudian bisa berkembang jauh segala macam. Ini terus terang mungkin dulu kita nggak melihat bahwa ini bakalan arahnya ke sini gitu. Dulu kita sederhana aja, pokoknya udah nikel ini kita olah, nilai tambah dalam negeri lebih gede, that's it gitu ya. Ya kita dulu mikirnya oke ke besi baja segala macam, ternyata ini baterainya justru jadi booming gitu. Jadi gitu ya Besti, kita tuh bukannya nggak berharga, kita tuh cuma belum diolah aja. Oke. Pengolahannya penting, betul. Belum dipoles ya. Jadi ini Pak, sekarang terkait hal yang agak sensitif nih Pak, isu yang sensitif. Batu bara terutama. Batu bara ini kan apa ya, image-nya itu kan energi yang kotor gitu ya Pak ya, banyak CO2, terus nggak clean gitu. Nah, gimana sih Pak kesiapan kita untuk transisi ke energi terbarukan? Iya, jadi gini ya, ini memang isu yang sangat kompleks. Jadi sederhananya gini ya, kita coba ngeliat framework-nya dulu ya. Kan sebenarnya amanat kita sebagai pemerintah itu kan jelas ya, untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat ya. Dan cara kita mensejahterakan itu adalah ya bagaimana kita mendorong ekonomi ini bisa tumbuh lebih cepat gitu ya, pertumbuhan yang lebih merata gitu. Nah, memang ketika kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi ini, otomatis konsumsi energinya pasti akan meningkat, gitu kan? Ya, konsumsi energinya akan meningkat. Jadi kalau saya kira dulu kita ngeliat ya kalau konsumsi energinya meningkat berarti CO2 emission-nya akan meningkat. Kenapa? Karena sumber energinya banyak dari fossil fuel gitu ya, bukan hanya batu bara, tapi minyak bumi apa segala macam. Nah, inilah yang saya kira konsep energi transisinya yang perlu kita perhatikan dengan baik. Jadi kalau energi transisi itu adalah bagaimana kita bisa mendecoupling gitu, jadi bisa memisahkan. Oke, kita bisa tumbuh dengan sumber energi
meningkat, tapi ya emisinya kalau boleh Diturunkan. ya Ditekan. nggak naik lah, Iya, paling nggak gitu ya, paling nggak naik gitu kan. Iya. Nah, untuk itu kan kita harus melihat ada dari dua sisi ya. Pertama dari hulunya, dari segi power generationnya sendiri. Kalau di Indonesia tentu saja listrik gitu ya. Terus dari sisi hilirnya, dari segi industrialnya gitu ya. Ya paling besar di sektor transportasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau batu bara kan berarti banyak dari sisi hulunya nih ya, dari sisi PLTU-nya. Nah, saya kira satu hal poin yang paling utama adalah bagaimana transisi energi ini kita bisa lakukan tanpa nanti meningkatkan beban kepada masyarakat atau bahkan juga jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonominya jadi terganggu. Iya, iya. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang ini equilibrium yang berbeda nih. Kan kita mau ekonominya tumbuh, Iya. tapi ya kalau boleh tadi emisinya juga kita bisa manage gitu ya. Bukan berarti bahwa kita memanage emisi ekonomi jadi nyungsep, Iya. kita juga nggak mau dong, ya kan? Saya kira ini isu yang kompleks dan bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi banyak negara maju juga seperti itu. Iya. Jadi ini yang kita perlu transisikan dengan baik. Jadi tadi saya sudah sebutkan batu bara salah satu yang paling kompetitif gitu ya. Dan kalau dilihat banyak negara-negara berkembang, even India, Tiongkok gitu ya, Vietnam gitu ya, di ASEAN, memang masih banyak rely ke batu bara ini. Nah, bagaimana kemudian isu ini kita bisa manage ya, artinya bagaimana kita tetap bisa menjalankan transisinya. Ya kita mulai dari beberapa hal gitu kan. Satu tadi, oke, ya kita dorong nih renewable energinya. Tapi kita dorong juga harus yang realistis. Maksudnya kita nggak bisa mendorong renewable energi yang nanti ngecas harga listriknya kemahalan gitu ya. Karena kalau kemahalan Masyarakat juga yang masyarakat terbeban atau ya pemerintah harus subsidi. Iya. Ya kan itu juga kita nggak mau gitu kan. Jadi itu satu tuh kita harus cari oke, mana nih renewable-nya yang kita bisa kompetitif, itu satu. Terus yang kedua, saya kira juga dari segi teknologi. Sekarang dari segi PLTU ya udah ada teknologi yang juga bisa menekan emisi CO2-nya. Jadi kalau dulu kita sebutnya teknologinya subcritical gitu ya. Ada supercritical gitu. Sekarang nih ada yang namanya ultra supercritical, di mana itu emisi CO2-nya saya kira bisa dikurangi hampir 30-35% ya. Dari yang teknologi-teknologi awal gitu. Jadi sekarang PLTU baru ya banyak yang sudah menggunakan teknologi ultra supercritical. Nah itu dari segi PLTU. Nah di sisi lain kita kan juga ngelihat bagaimana karbon yang dilepas ini kita juga bisa capture ya, bisa kita storage, bisa capture dari itu. Ada yang sifatnya nature base, yaitu dengan hutan kita yang kita milikin gitu ya. Ada yang sifatnya memang teknologi tadi kayak CCS gitu, kita tangkap karbonnya, kita simpan di dalam bumi. Nah itu kita bisa simpannya di dalam reservoir oil and gas yang udah habis gitu ya, atau yang kita sebutnya ada saline aquifer, ini lapisan garam. Di Indonesia nih potensinya gede, jadi kita udah melakukan studi, itu bisa sampai mungkin hampir 900 miliar ton ya potensi miliar. Iya. Kita mungkin tiap tahun emisinya sekitar 2 miliar emisi CO2-nya ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi itu. Nah tapi yang paling penting adalah gini, tadi kita mau ini equilibrium gitu. Jadi ya Anda jangan bilang kita nggak boleh pakai PLTU batu bara, terus alternatifnya apa? Ya kan? Nanti kita suruh pakai yang teknologi lebih mahal, otomatis ya ekonomi kita nggak tumbuh gitu dong. Jadi ini saya kira juga kritik kita kepada negara-negara maju tuh. Mereka bilang, wah ini PLTU ini gitu. Tapi Anda mau mereka bantu kita nggak? Sampai di tahap situ, Iya. Pak. Kita masih mereka mau bantu kita nggak? Enggak. Kalau cuma ngomong-ngomong doang ya udahlah diem aja gitu kan. Ya kan mau bantu, ya misalnya mau bantu, toh misalnya kita bantu. Tapi kita kasih pinjaman, tapi pinjaman bunganya komersial. Ya sama aja dong. Iya, kalau gitu nggak perlu bantu, kita juga bisa cari di market kan gitu. Jadi ini saya kira juga ya konteks dengan negara-negara majunya juga penting. Oke, kita lakukan transisi energi, tapi ya harus dengan cara kita. Jangan Anda maksa-maksa. Oh ini nggak boleh batu bara, ini bla 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 segala macam. Tapi mereka juga cuma bisa perintah-perintah, nekan-nekan gitu ya, nggak ngasih bantuan apa-apa. Kondisi kita juga berbeda juga dengan mereka. Beda, dan yang paling penting juga ini juga saya kira yang banyak nggak orang tahu ya. Kalau kita lihat emission per kapita. Jadi berapa sih jumlah emisi dibandingin jumlah penduduk kita ya? Kita salah satu yang paling rendah. Kita tuh cuma sekitar 2,3 ton CO2 per kapita. Amerika
15. Oh, oke. Global average itu sekitar 4,5. Jadi kalau kita mau ngomong, oke, kalau mau ngatasin global warming, ya lu negara-negara maju kurangin dulu dong. Iya kan? Ya kan apalagi bilang, oke mereka turun nih gitu ya. Kita bisa dong naik sedikit gitu ya. Sampai di satu titik ya udah kita ketemu ininya. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh ya ini Indonesia yang harus nurunin nih, bukan batu bara. Iya, oke gitu. Terus lu mau bantu apa gitu kan? Saya kira itu ya. Jadi ya kita punya transisi energi kita sendiri kan, kita komit net zero emission di 2060 gitu ya. Terus kemudian batu bara kita pensiun semua di 2055 gitu ya. Kita udah ada, ya udahlah kita stick di situ aja gitu ya. Saya kasih gambaran ya, misalnya kayak Jerman ya. Jerman dalam 20 tahun terakhir itu udah mulai transisi energinya. Mereka udah spend kira-kira 1 triliun US dollar. 1 triliun US dollar ya. Oke, triliun. Iya. Tapi ya mereka juga belum bisa membalancekan tadi ya energi mixnya mereka gitu. Jadi mereka pakai solar, mereka pakai wind gitu ya. Tapi kan solar dan wind itu ada intermittensinya. Jadi kalau misalnya lagi mendung atau anginnya berhenti, ya stop kan. Ya itu mereka masih pakai batu bara juga. Jadi mereka membalancing itu juga dengan batu bara gitu. Itu pun Jerman yang udah 20 tahun mulai udah spend 1 triliun US dollar. Gitu kan. Jadi ya kalau kita dipaksa kayak gitu, ya apa yang harus kita sacrifice, ya kan? Ya kan nanti akhirnya pertumbuhan ekonomi, akhirnya juga nanti kesejahteraan masyarakat, ya kita nggak bisa dorong. Jadi ya memang narasi batu bara ini segala macam ya banyak ini ya, misalnya ya negara-negara maju seperti itu, tapi ya coba mereka mau ngeliat nggak sih realitinya gitu. Iya. Oke, kita udah ngobrol banyak banget nih ya. Terkait minerba, tadi juga ada Simbara dan pengelolaan minerba secara keseluruhan, hilirisasi nikel. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, pesan Bapak khususnya ke Besti PNBP dan anak-anak muda lah ya. Dan kita semua nih Pak, kita semua masih muda nih Pak. Jadi kesannya saya udah tua nih. Yang jiwanya masih muda Pak. Iya. Terkait tata kelola minerba dan harapan ke depannya kira-kira. Iya, saya kira gini ya. Ini kan tadi sesuatu yang sifatnya non-renewable ya buat kita ya. Jadi makanya kita harus benar-benar optimalkan pengelolaan minerba ini, manfaatnya untuk masyarakat gitu ya. Bukan hanya untuk golongan tertentu, kelompok tertentu gitu ya, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi saya kira instrumen PNBP, instrumen pajak yang kita miliki itu adalah satu instrumen yang untuk memastikan tadi pemerintah mendapatkan manfaat yang optimal dari pengelolaan minerba ini dan juga sebagai instrumen pemerataan, gitu kan? Karena kan tadi kalau itu diambil ke pemerintah pusat, kan berarti kan ya pemerintah pusat kita pakai untuk seluruh Indonesia dong. Walaupun tadi ada sebagian yang kita pakai juga untuk dia transfer balik ke pemerintah daerah ya. Jadi saya kira ini adalah satu fundamental yang sangat penting. Oleh karena itu tadi ya, bagaimana kita menyusun tata kelola, bagaimana kita kemudian menyusun desain kebijakan yang akan kita ambilkan yang harus mengacu ke sana gitu kan. Nah, at the end kalau udah habis, ya harapannya kita udah menjadi satu negara industri, negara maju yang nantinya tidak lagi banyak bergantung terhadap sektor pertambangan ini gitu. Saya kira itu satu hal, dan menurut saya dengan teknologi sekarang ya, kesempatan kita untuk bisa meningkatkan hal ini tuh sangat besar gitu ya. Di Simbara kan kita masih sistem yang sederhana ya. Jadi kemarin ada satu peneliti dari Kanada ya, dia doktor di sana, email saya bilang, udah sempat lihat nggak blockchain dipakai untuk ini gitu ya. Saya bilang ya belum gitu, karena kan ya kita relatif simple lah gitu ya. Tapi kayak nanti mungkin untuk kelapa sawit segala macam, saya kira ini mungkin kita bisa pertimbangkan untuk blockchain-nya. Jadi ya saya kira itu ya. Jadi ini penting pengelolaan minerba, kita punya desain kebijakan, tata kelola yang bagus, dan dengan adanya bantuan teknologi kita bisa, saya kira, mewujudkan itu semua gitu ya. Yang kedua, saya kira negara kita ini sangat kaya gitu. Jadi ya
menurut saya yang penting tuh kita mentalitasnya tuh juga harus berubah gitu ya. Jadi kalau kita bilang ya mentalitas jangan mentalitas ayam dan monyet gitu ya, yang cuma Gimana tuh, gali-gali. Kalau ayam kan gali-gali makan gitu ya, kan Iya. sama gali-gali ekspor gitu ya. Atau monyet petik buah langsung dimakan gitu ya. Lalu kita olah dulu lah gitu, jadi hal yang lebih berharga segala macam. Jadi saya kira ini juga satu hal yang sangat penting. Ini kalau kita bisa mengolah seperti itu, saya kira ambisi kita untuk jadi negara maju, negara berpendapatan tinggi ya, itu bukan sesuatu yang mustahil. Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ya, Seto atas thank you. waktunya hari ini. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat. Thank you. Sangat mencerahkan ya. Oke, Besti PNBP, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Septian Haryoseto, Deputi Koordinasi Bidang Investasi dan Pertambangan dari Kemenko Marves. Gak bosan-bosan kita ngingetin buat like, share, dan subscribe. Dan komen. Nah, komen, siapa tahu ada yang mau dibahas di Iya. episode selanjutnya, atau ada Bisa request request topik. narsum mungkin, atau Betul. topik, ya mungkin bisa tulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa subscribe di kanal Ditjen Anggaran di YouTube, karena podcast Inti PNBP ini tayang di kanal Ditjen Anggaran di YouTube. Thank you so much for watching, and see you on the next episode of Inti PNBP. Bye-bye. Bye. Extra